menyampaikan kepada orang awam misalnya, apa sih kul itu dan apa itu juz'un, maka kita bisa menyampaikan atau menjelaskannya menggunakan contoh seperti saya mencontohkan tadi dengan meja. Meja itu adalah kullun. Ajzanya apa saja? Papan dan kakinya itu. Nah, terus pokoknya yang seperti ini nih, yang seperti ini namanya kullun gitu ya. Kemudian contoh lagi misalnya pensil. Pensil adalah ini arang panjang yang dibalut dengan sesuatu atau batangnya. Kenapa saya bilang batang? Karena tidak harus pakai kayu. Kan ada yang pakai plastik itu, pensil plastik, atau pakai yang lain-lain, bisa belok-belok kayak gini. Dan lain-lain. Tapi kan intinya kan berarti ada ini loh, arang tertentu yang ada namanya sendiri. Cuma kalian nggak tahu namanya, jadi bingung. Ya, arang saja gitu ya. Nah, arang yang dibalut dengan batangnya atau batang tertentu atau sesuatu. Ini adalah pensil. Nah, yang kayak gini nih namanya, kalau digabungkan duanya namanya pensil. Kalau arangnya saja nih dilepas, itu namanya bukan pensil. Atau batangnya saja nggak ada isinya, itu namanya bukan pensil. Batangnya saja. Pensil itu adalah gabungan dari batang dan arangnya ini. Nah, ini berarti namanya kullun gitu ya. Ini namanya, ini disebut dengan ta'rif bil mithal. Disebut ta'rif bil mithal. Ta'rif bil mithal itu termasuk dalam ta'rif bir rasm. Ini setelah ini. Nah, untuk orang awam, kita menjelaskan kul dengan juz'un itu cukup menggunakan contoh seperti itu. Pak Ustadz lagi seram gitu. Pak Ustadz, kullun itu apa sih? Juz'un itu apa? Al-kullu huwa al-mahiyya al-murakkabah. Wal juz'u ma yatarqabu anhu wa an ghairihi kullun. Biar lebih keren gitu kan pakai bahasa Arab gitu. Nah, itu nggak bisa memahamkan. Itu kalau mau sebagai tambahan silahkan. Itu sebagai tambahan ketika di hadapan orang awam. Itu adalah tambahan, bukan muta'allim. Kalau muta'allim kita bahkan kurang cukup kalau kita hanya menjelaskan contohnya saja. Hakikatnya kul itu apa? Kul itu apa sih? Juz'un itu apa sih hakikatnya? Nah, nanti silahkan pelajar tersebut memberikan atau mengkiaskan contoh yang diberikan atau hakikat sesuatu untuk dicari contohnya sendiri, atau contoh satu yang diberikan untuk dicari contohnya yang lainnya. Nah, ini adalah al-kul wal juz'u. Wal juz. Biasanya kita nyebutnya juz. Juz. Orang Malaysia jusuk. Jusuk. Nah, kemudian ada hakikah istilahiyah. Hakikah istilahiyah dia disebut al-hukm, akan tetapi bukan ini. Al-hukmu al-hukmu 'ala al-majmu'. Al-hukmu 'ala al-majmu' halat al-ijtima'. Itu ada min ghairi istiqlal. Itu adalah al-kul. Apa maksudnya? Kita akan bisa membedakan antara kul di sini ketika kita menjelaskan atau membandingkannya dengan al-kulliyah. Al-kulliyah adalah al-hukmu 'alal jami'. Ini definisi untuk mengingat-ingat saja. Nanti kita akan memberikan definisi yang lebih detail. Nah, al-hukmu 'alal majmu' dengan al-hukmu 'alal jami'. Apa bedanya majmu' dengan jami'? Kalau majmu' itu dihukumi dalam keadaan bertemu, sedangkan jami' itu tidak, masing-masingnya. Apa misalnya apa? Jangan minum sambil berdiri. Jangan minum sambil berdiri. Yang dilarang itu minum sambil berdirinya. Minumnya dilarang nggak? Tidak. Berdirinya dilarang nggak? Tidak. Yang dilarang adalah minum sambil berdiri. Berarti di sini al-hukmu ala majmu'.
al-majmu' minal qiyam wasyurb. Gitu. Berarti yang dilarang atau yang dimakruhkan adalah gabungan antara keduanya. Oh, berarti itu namanya al-kul. Misalnya ada hadis tersebut, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kemudian ulama misalnya mentafsirkan, hadza ala sabilil kul. Hadza an-nahyu ala sabilil kul. Itu artinya apa? Berarti yang dilarang itu adalah dua perbuatan dilakukan secara bersamaan. Bukan qiyamnya saja, bukan syurbnya saja, tapi asyurb halatal qiyam. Itu namanya al-hukmu 'alal majmu'. Berbeda dengan al-hukmu 'alal jami'. Al-hukmu 'alal jami' yang sedang dihukumi adalah masing-masingnya, satu persatunya. Jangan makan kamu lagi pilek misalnya, jangan makan es krim, jangan makan air dingin, jangan makan es krim, jangan minum air dingin, gitu ya. Jangan makan es krim dan minum air dingin, dan jangan minum air dingin. Nah, kalau orang rewel gitu ya, ini dokternya bilangnya ala sabilil kul nih. Jadi yang dilarang itu apa? Minum air dingin plus minum es krim gitu ya. Tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri itu enggak. Itu namanya al-hukmu ala sabili al-kul. Nah, dokternya la ana innama qultu ala sabili al-kulliyah. Dokter sama pasien gitu kan. Sabili kulliyah. Artinya apa berarti? Artinya yang dilarang itu bukan pertemuan antara keduanya, bukan hanya pertemuan antara keduanya, tapi masing-masing dari satunya itu dilarang. Jangan minum air es, jangan makan es krim. Gitu. Nah, itu berarti al-hukmu 'alal jami'. Oke, itu gambaran dasar ya, bedanya antara kul dengan al-kulliyah. Jadi kulliyah itu enggak harus larangan, perintah pun sama, menghukumi secara umum. Kalau semuanya masing-masing ala kulli fardin berarti dia jami'. Kalau halatul ijtima berarti dia al-kul. Nah, kita akan menyebutkan nisbah kul dan kuliah itu khusus umum belakang. Ya nih berat ada pembahasannya tapi bukan sekarang. Saya tulis di Ini kita istilahiyah. Iya. Nah, beda antara di sini ada 4 berarti ada 4 ta'rif. Perbedaan antara dua pertama dengan dua terakhir adalah yang dua pertama min ghairi istiqlal, yang dua terakhir ma istiqlal. Kemudian perbedaan antara 1 dan 2 adalah jami' sama ba'atnya. Di sini jami' sama ba'atnya. Ya, jadi masing-masing yang pertama bedanya dengan yang kedua adalah jami' sama ba'atnya, tapi sama-sama min ghairi istiqlal. Yang ketiga dan keempat bedanya adalah jami' sama ba'atnya, tapi sama-sama ma istiqlal. 1 dengan 3 sama-sama jami',
Bedanya satunya min ghairi istiqlal, satunya ma istiqlal. Sebagaimana juga yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, al-kull pada hakikatnya dia adalah al-mahiyah al-murakkabah. Akan tapi secara istilah sudah menjadi hakikat. Secara istilah maksudnya al-kull adalah al-hukmu 'alal majmu'. Majmu' itu adalah kumpulan dengan tafsil ini adalah hakikat istilahiyah. Ini adalah majaznya. Majaz istilah. Nah, jadi ketika dikatakan al-kull, maka maksudnya adalah al-hukmu 'ala jami'il afrad min ghairi istiqlal. Ini sudah menjadi hakikat istilahiyah. Walaupun secara lughah dia itu majaz. Secara lughah dia majaz, tapi secara istilah dia hakikat. Al-kull bimana al-hukmu 'ala jami'il afrad min ghairi istiqlal, dia adalah majaz plus hakikat. Hakikat plus majaz. Majaz bi'tibaril lughah, hakikat bi'tibar al-istilah. Nah, karena hakikatnya secara lughah adalah ini. Tapi secara istilah itu. Kenapa? Karena di situ ada penghukuman terhadap kul. Ada penghukuman terhadap kul. Ala jami'il afrad min ghairi istiqlal. Sehingga disebut sebagai hakikat, tapi istilahiyah. Sehingga disebut dengan kul. Bisa disebut dengan kul. Karena di dalamnya mengandung kul yang ala hakikat lughawiyah. Nah, misalnya apa? Misalnya dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbihim fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Contohnya di mana? Mana? Ke Hamam. Ini udah ngalir. Di bawah poin paling atas itu makna keduanya itu makna Mana? Ya, makna kul. Satunya itu hakikat istilahnya, satunya majaz. Kenapa juz nggak dibahas? Bentar. Kenapa apa? Kenapa? Karena nggak ada juz. Nah, mungkin kita jelaskan. Nah, misalnya qauluhu ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idin fawqahum yawma idin thamaniyah. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Yani yawma idin yani yaum al-qiyamah. Thamaniyah yani thamaniyah min al-amlak. Apa amlak? Malaikat. Nah, nanti pada hari kiamat arsy Rabb itu akan diangkat oleh 8 malaikat. Nah, di sini para ulama mengatakan hadza ala sabili al-kull. Ala sabilil kull. Artinya apa? Artinya bahwa kedelapannya ini membawa bersama-sama. Bukan masing-masing membawa satu. Bukan masing-masing membawa satu, tapi secara bersama-sama membawa. Kemudian semuanya, ya semuanya, kedelapan-delapannya itu. Semuanya. Karena min ghairi istiqlal, berarti ala sabilil kull, bukan kulliyah atau juz'iyah. Kemudian semuanya, iya semuanya. Kalau semuanya berarti min babil kull yang hakikat istilahiyah. Min babil kull, hakikat istilahiyah. Kemudian kalau yang kull majaz istilahi al-hukmu ala ba'dil afrad min ghairi istiqlal, contohnya misalnya
a'dha'u baiti syariah yahmiluna rufufal kutub. Misalnya, apa rufuf? A'dha'u baiti syariah yahmiluna rufufal kutub. Di sini dikatakan a'dha' baiti syariah atau rufuf itu terlalu kecil kayaknya. Bisa diangkat satu-satu. Muhayyad ambil satu pegang itu ya, dan Faruq ambil satu. Sabura ini ya? Sabura kabira. Nah. Saburah kabirah dimaksud adalah saburah yang min haitsu dia tidak bisa diangkat oleh satu orang, tidak kuat diangkat oleh satu orang. Nah, dikatakan a'dha'u baiti syariah yahmiluna saburah al-kabirah. Ya, yahmiluna saburah al-kabirah. Maka di sini dikatakan apakah yang membawa itu membawanya secara bersama-sama atau masing-masing membawa saburah kabirah? Bersama-sama. Oke, bersama-sama. Berarti hilanglah kemungkinan ke-3 dan ke-4. Berarti masih ada kemungkinan 1 dan kedua karena min ghairi istiqlal. Nah, alhamdulillah yahmiluna saburah kabirah min ghairi istiqlal. Kemudian kita lihat lagi. Kalau min ghairi istiqlal, apakah semuanya a'dha' baiti syariah atau sebagiannya? Sebagiannya. Nah, sebagiannya. Kalau begitu, maka di sini dikatakan hadza min babi al-kull. Min babil kull bisa dikatakan seperti itu, atau dikatakan min babil kull al-majazi, atau fil haqiqah fil majaz al-istilahi. Jelas kalau majaz bi'tibarul lughah jelas, karena dua ini itu majaz bi'tibarul lughah. Tapi ini juga majaz bi'tibari al-haqiqah istilahiyah. Jadi ini dua kali majaz. Majaz bi'tibari lughah, majaz bi'tibar haqiqah istilahiyah. Tapi kalau yang pertama, dia haqiqah 1, majaz 1. Haqiqah bi'tibari istilah, majaz bi'tibari lughah. Karena kalau di sini dihukumi semuanya, kalau di sini dihukumi sebagiannya saja. Padahal dikatakan a'dha' baiti syariah, tapi pada hakikatnya adalah ba'duhum. Ba'du a'dha'i baiti syariah. Maka berarti di sini ba'd, kalau di sini semuanya, jami'. Tapi apakah ma'istiqlal atau tidak? Dua-duanya ma'adami al-istiqlal. Berarti hadza min babi al-kull. Misalnya ada ungkapan seperti ini. A'dha'u baiti syariah yahmiluna sabura al-kabira. Kemudian ada orang membaca, ini ungkapan seperti ini, kemudian ada orang membaca, orang luar rumah syariah. Kemudian ini maksudnya apa? Ini kok rumah syariah kuat-kuat sekali gitu. Kuat-kuat sekali misalnya. La hada, saya ada menjelaskan. La hada min babi al-kull gitu ya. Hada min babi al-kull gitu. Itu untuk memperjelas bahwa ini itu imma kulliyah atau kul. Kalau kulliyah berarti masing-masing orang yang membawa. A'dhanya di sana ada banyak dan banyak. Masing-masing membawa saburah kabirah gitu. Lah tidak. Berarti a'dha' baiti syariah yang saburah kabirah masih ada ihtimal, tapi kemudian kita menafikannya. La innama hada min babi al-kull. Berarti bersama-sama. Kemudian kulnya apakah bi'tibar haqiqah al-istilahiyah atau majaz istilahi? Bukan haqiqah juga. Misalnya, iya sih bareng-bareng gitu. Tapi keren juga ya semuanya gitu. Banyak-banyaknya semuanya bau-bau. Berarti kompak sekali. Ternyata saburnya cuma 1 gitu. Oh, berarti sebagian saja. Oh, berarti dia min babil kul dan bi'tibar majaz istilahi. Nah, maka itu maksudnya. Berarti sebagian pun enggak sendiri-sendiri, bareng-bareng. Udah sebagian bareng-bareng lagi. Itu berarti kul yang majmu'i yang kedua. Secara istilah tidak ada disebutkan al-hukmu ala ba'dil afrad min ghairi istiqlal disebut sebagai haqiqah istilahiyah. Secara haqiqah tidak. Secara hakikahnya itu adalah yang pertama saja. Al-kul adalah semuanya. Karena disitulah yang dihukumi kul secara nyata. Maka dia haqiqah istilahiyah. Sedangkan yang keduanya ba'd. Tapi dua-duanya sama-sama al-hukmu 'alal majmu'. Sama-sama al-hukmu 'alal majmu'. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya, al-kulliyah adalah al-hukmu 'ala jami' al-afrad ma'a istiqlal. Misalnya adalah
ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kulliyah itu berarti semua nafas, semua jiwa nanti akan merasakan, akan mencicipi rasanya mati. Nah, apakah secara bersama-sama mencicipinya? Nah, sendiri-sendiri. Dan semuanya apakah iya? Iya, semuanya, bukan sebagian. Nah, maka berarti di sini kalau dikatakan semuanya, kalau semuanya berarti imma kulliyah atau kul yang pertama. Kemudian ma'astiqlal atau ma'ghir istiqlal. Ma'astiqlal berarti hadza min babi al-kulliyah. Nah, nanti ketika ada ayat seperti ini kemudian atau ayatnya semisalnya hadza min babil kul atau kulliyah. Banyak ulama mengatakan hadza min babil kulliyah misalnya atau hadza min babil kul. Maksudnya adalah itu. Imma ma'astiqlal atau ma'adam istiqlal. Imma al-hukm 'ala al-jami' atau al-hukm 'ala al-ba'd. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang juz'iyah. Kalau juz'iyah adalah al-hukmu itu tadi di atas. Al-hukmu 'ala ba'dil afrad ma'a istiqlal. Ma'a istiqlal. Misalnya mana Haris? Misalnya ba'dul insan yafhamul mantiq. Nah, ba'dul insan yafhamul mantiq. Ketika dikatakan ba'dul insan, maka sebagian atau semuanya? Sebagian. Kemudian yafhamul mantiq itu sebagian mereka. Apakah sudah sebagian kemudian juga fahamnya bareng-bareng atau masing-masing faham? Dia faham, dia faham, dia faham. Masing-masing faham. Berarti ma'a al-istiqlal. Berarti dan ada min babi al-juz'iyah. Nah, min al-juz'iyah. Ini adalah empat kalimat yang mirip dengan, yang memiliki kemiripan dengan pembahasan kita di awal tentang apa?